Baik, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan aksi vandalisme di Musola Darussalam. Saya ke Pak Ade kembali. Pak Ade, Ya, Mbak. disebutkan tadi dari Ketua RT bahwa perubahan perilaku pelaku atau tersangka ini terjadi 2 bulan yang lalu begitu. Apakah sudah dilakukan tes kejiwaan begitu? Proses pemeriksaan ahli masih berlangsung. Hari ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan ahli dari psikologi. Hmm. Hasilnya tersangka diduga depresi, ya. Namun dalam proses pemeriksaan itu tersangka masih bisa menjawab, sehat dan nyambung kalau diajak bicara. Artinya saksi-saksi ahli lainnya tetap akan kita lakukan pemeriksaan, proses penyidikan tetap berlanjut, ya. Tersangka kita sangkakan pasal 156A KUHP tentang dugaan melakukan perbuatan di muka umum dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan permusuhan atau berdampak pada penodaan agama. Dan juga pasal 406 KUHP tentang pengerusakan terhadap barang. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya untuk 156A itu 5 tahun, 5 tahun Baik. penjara, Mbak. Pak Ade, tadi Anda sempat menyebutkan keterangan dari tersangka ini sempat berubah-ubah. Secara detailnya keterangan apa yang berubah dari pelaku? Yang pertama tentang belajar agama dari YouTube, ya. Ternyata kita belum temukan. Justru kita dapat informasi dari keluarganya, dia memang suka nonton YouTube tentang sejarah-sejarah Nabi, tentang perjuangan Islam di Turki, ya seperti itu. Dan tersangka ini berdasarkan informasi dari beberapa saksi, keterangan dari beberapa saksi, sangat rajin beribadah, sholat 5 waktu di musola lokasi itu, di TKP itu. Namun sejak bulan Ramadan ke sini, dia tidak lagi sholat berjamaah 5 waktu di musola itu dan sering di rumah saja dan cenderung pendiam. Kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap pelaku ini antara lain melakukan beberapa terapi, antara lain berkomunikasi dengan psikolog, melakukan hipnoterapi juga, dan juga saya dengar pernah diruqyah, ya. Dan hasil dari upaya itu orang tuanya berkesimpulan bahwa anaknya tidak boleh keluar rumah sendirian tanpa pendampingan. Namun kemarin jam 11 itu anaknya, si pelaku ini minta uang ke ibunya, dikasih 50.000 untuk jajan. Faktanya tidak dibelikan jajan, tapi untuk membeli perlengkapan yang akhirnya dilakukan pengerusakan di musola Jadi itu. sudah Antara lain direncanakan oleh tersangka sebelumnya untuk mencoret-coret musola ini? berdasarkan keterangan tersangka, dia punya ide ketika dia bangun jam 11, kemudian punya ide itu dan minta uang sama ibunya, akhirnya membeli pilok, gunting, lakban, dan juga korek api. Kemudian jam 13.30, tersangka bergerak ke TKP yang pertama, melakukan aksi coret-coret, kemudian menggunting sajadah, merusak beberapa Al-Quran, kemudian menggunting kabel sound system di musola itu dan bergeser ke masjid musola yang lain 300 meter dari TKP, juga melakukan pengguntingan sound system. Dan setelah itu dia kembali ke rumahnya, nonton YouTube film perang di rumahnya. Jadi ada 2 lokasi sebenarnya ya Pak yang dilakukan aksi vandalisme oleh pelaku? Iya, lokasi yang kedua adalah musola yang lebih besar, 300 meter dari musola pertama, itu digunting kabel sound systemnya oleh pelaku. Oke. Tujuannya apa Pak mencoret-coret di 2 musola bahkan begitu ya? Apakah benar terinspirasi sebelumnya menonton tayangan di YouTube begitu Pak? Nah, itu belum bisa kita buktikan ya menonton apa. Yang jelas dari hasil interogasi saya tadi malam, bahwa pelaku meyakini apa yang dia lakukan itu benar berdasarkan pemahamannya. Dan setelah kita kasih pemahaman
apakah yang kamu lakukan itu baik, tidak baik. Akhirnya pelaku langsung agak sedikit sedih ya, mengakui perbuatannya itu tidak baik dan pemahamannya itu berdampak pada kerugian bagi orang lain dan banyak orang. Apakah sudah ada keterangan dari orang tua pelaku, Pak Ade? Ya, orang tua pelaku juga sedang dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan masih berlangsung, Mbak. Saya ke Pak Matsoim. Pak Matsoim, ini ternyata dari keterangan polisi, keluarga dari pelaku ini sudah melakukan berbagai upaya begitu untuk menyembuhkan kejiwaan begitu dari pelaku ini. Apakah warga sekitar tahu begitu, Pak? Ya, emang dari 2 bulan yang lalu ya, sebelum kejadian ini juga dia melakukan ya semacam kegiatan yang kurang baik lah gitu loh. Dia memukul tukang Grab yang berusaha menolong dia, kan jatuh itu kelihatannya. Tukang Grab itu bukannya ini terima kasih apa, langsung dipukulin gitu loh, sampai harus dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi itu pertama, terus besoknya langsung dibawa, yaitu yang terapi kecil lentuk itu, psikolog, bahkan sampai dibawain air minum, dia nggak mau minum, katanya air minumnya itu warnanya merah darah gitu. Saya menyaksikan ini karena saya pulang dari sana kan, saya langsung menemui karena warga saya gitu. Okay. Jadi mulai dari situ lah gitu loh. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu perilaku ini emang agak-agak menyimpang dari kebiasaan dia sehari-hari gitu. Jadi warga sekitar udah melihat keanehan dari 2 bulan yang lalu. Baik, Pak Ade. Ya. Pak Ade, ini kan Bapak tadi menyebutkan memang keluarga dari tersangka ini sudah melakukan berbagai upaya dari mulai ruqyah, kemudian dibawa ke psikolog begitu, dan memang dinyatakan bahwa pelaku ini depresi. Apa Pak masalah yang menyebabkan sampai pelaku ini depresi? Ya, kita fokus pada pembuktian pidana yang dilakukan oleh pelaku. Saksi ahli nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang jelas saat proses pemeriksaan sampai dengan saat ini, pelaku sadar, sehat, dan bisa menjawab semua pertanyaan penyidik. Kemudian jika diizinkan, pada kesempatan yang baik ini kami izin menghimbau kepada masyarakat, karena sejak kemarin sore itu beredar viral video kondisi musola dalamnya secara rinci, dan banyak disebarkan ditambahi komentar-komentar pribadi, interpretasi, persepsi pribadi. Kami menghimbau agar kita bertabayun, artinya periksalah terlebih dahulu dengan teliti. Kalau menerima informasi apalagi berupa video, gambar, harus dikonfirmasi kepada pemberi informasi, jangan disebarkan lagi, dan juga apalagi ditambahkan dengan kalimat-kalimat pribadi, persepsi yang akan memperkeruh. Tadi sudah kita lakukan press release, Mbak, tadi siang bersama Bapak Bupati, tersangka juga hadir, Bapak Bupati juga berpesan agar kita selalu menjaga situasi dan tidak memperkeruh. Dan kami laporkan, sampai dengan saat ini, alhamdulillah situasi di wilayah hukum Polresta Tangerang itu masih aman terkendali, Mbak. Jadi jangan termakan berita bohong begitu yang bisa memprovokasi begitu ya Pak Ade ya? Ya. Baik. Iya Pak Ade, bagaimana dengan kondisi musola saat ini Pak? Sejak kita terima laporan kemarin jam 16, Kapolsek melaporkan ke saya, kemudian saya langsung perintahkan Kapolsek agar mengajak Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis hadir ke TKP. Langsung datang, kemudian dilakukan olah TKP, pengumpulan barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, dan langsung saat itu juga dilakukan kegiatan pembersihan bersama-sama. Semua pihak hadir, supaya musola itu dapat dipergunakan kembali pada kesempatan sholat terdekat yang berikutnya, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah saat sholat maghrib bisa digunakan. Disitulah Kapolsek Pasar Kemis dan Ketua MUI Kecamatan Pasar Kemis juga menyampaikan tausiah dan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat menjaga kondusivitas dan permasalahan yang ditemukan sedang dalam proses penyelidikan polisi. Dan pada pukul 18.30 kami berhasil mengamankan pelaku yang rumahnya 50-60 meter dari TKP yang pertama, musola yang pertama.
Baik, terima kasih Kombes Pol Ade Arisyam, Kapolresta Tangerang sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Ahmad Soim, Ketua RT 4 sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, puluhan orang menolak deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di sekitaran Tugu Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.